Hai, selamat datang kembali di channel Luciana Rossi. Mengawali minggu ini, Senin pagi, Lucy akan ceritain sebuah cerita yang merupakan kisah nyata beberapa puluh tahun yang lalu yang akan nemenin Senin paginya teman-teman semua supaya memulai minggu ini dengan semangat dan dengan energi yang positif. Nah, cerita ini terjadi pada tahun 1939. Kalau Anda pernah berkuliah di jurusan matematika atau jurusan statistik atau pernah nonton film yang judulnya Good Will Hunting, Anda mungkin pernah dengar cerita ini. Jadi tahun 1939 ada seseorang yang sedang mendalami matematika di University of California, Berkeley. Dia itu bapaknya memang kebetulan dosen matematika juga. Nah, jadi ini anak memang suka matematika, tapi dari kecilnya itu dia biasa-biasa aja, bukan yang orang jenius atau gimana. Nah, suatu hari, hari Senin pagi, dia datang ke kelas statistiknya itu terlambat 20 menit. Nah, jadi dia nggak dengerin bagian yang 20 menitnya itu, begitu dia datang, duduk, dia diam-diam, nggak mau cari perhatian dari profesornya yang lagi ngajar ya. Jadi dia diam-diam, dia lihat papan tulis, wah ada apaan aja ini di papan tulis. Terus dia lihat ada dua soal matematika, dia pikir itu adalah PR. Jadi dia buru-buru catat di catatannya. Kemudian ketika pulang, dia coba kerjain, ini kok lebih susah dari biasanya, dia pikir, biasanya mungkin lebih gampang ya. Dia kerjain, ini rada berat ini. Tapi dia usahain terus karena udah mau ujian juga, jadi dia usahain banget, sampai beberapa hari kemudian baru bisa selesai. Nah, akhirnya dia serahin PR-nya, yang dia pikir PR itu ke profesornya. Nah, ternyata dua soal ini adalah dua soal yang selama bertahun-tahun, bukan cuma profesornya aja yang nggak bisa ngejawab, bahkan para ahli matematika dari seluruh dunia pun nggak ada yang bisa ngejawab soal tersebut. Dan ternyata pada saat profesornya itu ngejelasin di awal, pada saat dia terlambat 20 menit itu, profesornya udah bilang bahwa ini trigger aja, karena sampai saat ini belum ada yang bisa mecahin ini. Di seluruh dunia belum ada profesor matematika manapun yang bisa menyelesaikan dua soal tersebut gitu. Tapi karena si George ini nggak dengar karena dia terlambat, dia mindsetnya itu nggak diisi dengan pemikiran bahwa soal ini tidak bisa diselesaikan. Jadi ya dia pikir itu PR, dia harus selesaiin. Ya udah, dia berkutat lah sampai kejawab. Belakangan saat dia kebingungan cari judul apa ya buat tesisnya, profesornya bilang udah itu aja yang dua soal itu. Tinggal ditulis yang rapi, dijadiin binder, udah kasih cover, kasih judul. Dia terima kok itu sebagai tesisnya. Dan belakangan memang ketika dia sudah menjadi profesor, dia banyak menyederhanakan problem-problem dan penelitian-penelitiannya ternyata mensimplifikasi banyak hal yang rumit yang akhirnya kepake. Dan itu impact-nya ternyata luar biasa kepada kepada industri penerbangan, peminyakan, transportasi, dan lain-lain. Apa pelajarannya buat kita? Si George Danzig ini sebenarnya bukanlah orang yang gifted ya, bukan orang yang jenius, yang IQ-nya 250 atau gimana, tapi dia punya asumsi bahwa dia bisa mengerjakan soal tersebut karena itu merupakan PR-nya. Ya dia kerjain aja, just do it. Sedangkan teman-temannya yang datang di kelas yang sama, mungkin ada yang jauh lebih pintar dari dia, tapi sudah diisi pikirannya oleh si dosen bahwa soal tersebut tidak bisa diselesaikan. Dan akhirnya mereka ya tidak berusaha untuk menyelesaikannya ya, karena nggak ada kok orang yang jauh lebih pintar-pintar juga yang bisa nyelesain persoalan tersebut. Jadi kalau saat ini Anda mengalami tantangan, mungkin banyak orang yang bilang, udahlah namanya juga lagi pandemi, zaman lagi susah, udah off aja dulu, istirahat aja dulu. Hati-hati apa yang diisi ke dalam pikiran Anda. Ketika kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan kita bisa, kita kerjain aja dari sekarang, maka Anda akan mendapatkan hasil yang positif. Tapi kalau Anda berpikir dan mendengarkan lingkungan sekitar yang cenderung negatif, yang mengatakan tidak bisa, dan ada excuse atau alasan bermacam-macam, maka hasilnya pasti tidak bisa. Jadi kalau Anda memang punya target, ingin lebih maju, ingin punya karir yang lebih oke, ingin punya bisnis tertentu, dan saat ini sedang stuck, inginkah Anda untuk punya batu loncatan yang bisa Anda kerjakan sekarang sehingga Anda bisa bounce back atau bisa pulih kembali bahkan lebih tinggi daripada sebelum pandemi? Kalau Anda berpikiran terbuka, open-minded, Anda bisa cek peluang bisnis online BGS. Bisnis ini sudah mengubah hidup saya dalam waktu yang relatif singkat dan bikin saya jauh lebih happy. Semoga Anda juga bisa melihat potensi dari bisnis ini untuk mengubah nasib Anda dalam waktu yang relatif singkat. Dan semoga Anda juga berjodoh sehingga kita bisa kerjain bisnis ini bareng-bareng. Selamat memulai minggu ini, semangat terus dan stay awesome. Bye!